misalkan tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Dan tolong supaya kami bukan hanya percaya, tapi juga tunduk pada kebenaran firman dan mau menyebarkannya kepada orang-orang lain. Kami juga menitipkan acara tanya jawab dalam tangan Tuhan. Bimbing jemaat dalam bertanya, juga hamba mudah menjawab, dan arahkan semuanya sehingga bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang disalah mengerti, memperjelas apa yang kabur, dan sebagainya. Kami juga sadar saat tanpa bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan kami juga tetapkan listrik dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya khotbah dengan duduk karena minggu itu khotbah berdiri, kaki saya bengkak lagi, jadi ya sekarang sudah membaik, cuma tapi tetap lebih baik duduklah daripada bengkak lagi, saya tidak tahu. Kita melanjutkan seri tentang pro kontra berkenaan dengan persembahan persepuluhan, dan ini adalah session yang kelima dan poin yang kelima juga. Cuma poin yang kelima ini panjang, saya pikir butuh 2 session. Jadi nanti saya anggap 5A dan 5B gitu ya. Ini poin yang kelima ya. Jadi orang-orang yang menentang persembahan persepuluhan dalam perjanjian baru bisa saja menggunakan argumentasi ini, yaitu hukum moral dari hukum Taurat pun sudah dihapuskan pada zaman perjanjian baru. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwa karena hukum tentang persembahan persepuluhan masuk dalam hukum moral, maka hukum itu terus berlaku. Tapi ternyata ada dan banyak ya, saya tidak ngerti dari mana mereka bisa punya teologi seperti itu. Bagi saya konyolnya tengah mati, tetapi banyak ya yang menganggap bahwa bukan hanya ceremonial law, tetapi bahkan juga moral law itu telah dihapuskan pada zaman perjanjian baru. Maka dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang apakah moral law dihapuskan atau berlaku terus ya. Jadi sepanjang pelajaran yang kita bahas moral law-nya ya. Kalau ceremonial law jelas memang dihapuskan, tapi moral law itu yang sekarang kita persoalkan dalam poin yang kelima ini. Nah, saya akan bagi menjadi 2 ya poin kelima ini ya. Poin A itu pembahasan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hukum Taurat dalam arti moral law tetap berlaku pada zaman perjanjian baru. Nanti poin B-nya itu minggu depan. Dan itu membahas ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan bahwa hukum Taurat atau moral law itu sudah tidak berlaku pada zaman perjanjian baru. Biasanya kalau saya membahas pro kontra seperti ini, yang argumentasi lawan saya dulukan ya, jadi yang poin B biasanya masih saya taruh depan. Tapi kali ini saya punya pertimbangan sendiri untuk mendahulukan yang argumentasi yang saya setuju ya. Jadi saya poin A membahas ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hukum Taurat atau moral law itu tetap berlaku pada zaman perjanjian baru. Nah saudara, ini banyak ayat. Dan yang pertama akan saya bahas ini adalah ayat yang menimbulkan pro kontra. Nanti kalau poin kedua dan sebagainya itu saya sudah ada pro kontra, yaitu betul-betul mutlak mendukung bahwa hukum Taurat yang moral itu tetap berlaku dalam zaman PP. Sebetulnya poin pertama jelas juga mendukung, tetapi lagi-lagi karena penafsiran yang kacau balau dari orang-orang yang menganggap sudah tidak berlaku, maka mereka menggunakan teks ini juga untuk mendukung pandangan mereka bahwa hukum Taurat dalam arti moral law sudah tidak berlaku pada zaman PP. Nah saudara, ini ayat atau teks yang pertama yang saya bahas ya, Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya saudara, saya sudah katakan teks ini digunakan oleh kedua pihak ya. Saya yakin bahwa pihak saya yang benar, tapi mereka tetap menggunakan juga yang tafsirannya kacau balau, dan saya akan buktikan itu ya. Jadi teks ini digunakan kedua pihak untuk mendukung pandangan masing-masing, karena adanya bagian yang saya garis bawah dan warna biru itu ya, yang dalam ayat 17 ada kata-kata melainkan untuk menggenapinya ya, 17 bagian akhir. Lalu sebelum semuanya terjadi ayat 18 akhir. Jadi mereka menganggap iya, hukum Taurat tidak ditiadakan, tapi kalau Yesus sudah menggenapi ditiadakan ya. Nah, Yesus sudah menggenapi kata dia. Lalu kata-kata sebelum semua terjadi, loh sekarang sudah terjadi, maka ditiadakan ya. Jadi adanya dua potongan kalimat dalam 17 akhir dan 18 akhir digunakan oleh banyak orang justru untuk menggunakan teks ini untuk mengatakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku dalam zaman itu. Nah, mari kita akan mempelajari teks ini. Saya tidak mempelajari detail ya. Saya hanya mengajarkan bagian-bagian yang berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas ya. Kita pelajari teks ini untuk melihat apakah memang teks ini bisa diartikan seperti itu. Sekarang saudara, saya bahas poin per poin atau potong per potong ya. Pertama, poin A ini kita baca dua ayat pertama dulu. Kita baca ulang ya, Matius 5, 17, 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, sekarang pertama-tama saya akan bahas arti dari kata meniadakan yang muncul dalam ayat 17a dan 17b ya, dari dua kali muncul dalam ayat 17 ini. Nah, kata Yunani yang digunakan adalah kata lusai, yang berasal dari kata dasar kata luo, yang artinya adalah menghancurkan atau menghapuskan. Mengapa di sini Yunani yang saya keluarkan? Saya tidak senang biasanya menggunakan Yunani juga, untuk melihat ya bedanya atau persamaannya dengan kata-kata yang lain ya. Jadi ini nanti pada waktu membaca ulang sudah bisa melihat ini kata Yunani apa, ini kata Yunani apa, dan ini sama atau tidak dan pakainya, karena terjemahannya kadang-kadang seolah-olah sama padahal kata Yunani yang berbeda ya. Jadi ini kata Yunani, kata lusai yang berasal dari kata dasarnya kata luo, artinya menghancurkan atau menghapuskan. Itu 17a dan 17b. Sekarang poin kedua, arti dari kata menggenapi ya. Jadi aku datang bukan untuk meniadakannya atau menghancurkannya, menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi ini kata Yunani digunakan adalah plerosai, berasal dari kata dasar pleroo, dan arti sebenarnya adalah mengisi sampai penuh. Jadi kalau ini nggak penuh, tambahin isi sampai penuh, ya. Atau melengkapi, menyempurnakan, dan sama ya, melengkapi tadi kurang ditambah sampai lengkap, dari mengisi sampai penuh ada hubungannya sekali ya. Nah sekarang saudara, apa artinya kalau dikatakan Yesus menggenapi hukum Taurat? Ini yang saya penting sekali persoalkan ya. Karena mereka bilang, loh Yesus sudah menggenapi. Ya benar, ada hal-hal yang digenapi, tapi nanti dulu apa arti dari menggenapi, itu yang perlu dipersoalkan ya. Kalau Yesus menggenapi, ya menggenapi tipe-tipe simbol-simbol digenapi oleh dia. Tapi menggenapi itu artinya apa? Dan orang seringkali tidak membayangkan kalau arti dari menggenapi ini begitu banyak ya. Saudara, saya akan berikan beberapa hal yang menunjukkan arti dari kata menggenapi di dalam Alkitab ya. Pertama, poin A, mentaati dengan sempurna. Itu bisa diartikan merupakan arti dari kata menggenapi. Kita lihat saudara, Matius 3 ayat 15 ya. Ini waktu Yesus mau dibaptis ya. Pertama kan Yohanes Pembaptis menolak ya, tapi Yesusnya memaksa. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi
Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini dia menggunakan kata menggenapkan, itu kata yang sama ya. Jelas bahwa di sini kata menggenapkan itu berarti mentaati. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, mentaati seluruh kehendak Allah. Ya, jadi di sini kata menggenapkan pakai kata yang sama dengan yang tadi kita persoalkan, itu diartikan mentaati. Nah, arti ini bisa diambil untuk Matius 5:17 ini. Jadi Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama dengan mentaatinya. Sekarang kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Terjemahan kita takluk kepada hukum Taurat. Dalam terjemahan King James, made under the law, dibuat di bawah hukum Taurat. Terjemahan hurufiahnya, becoming under law, menjadi di bawah hukum Taurat. Jadi sudah di bawah hukum Taurat, dia taat. Itu juga arahnya pergi ke sana. Jadi kalau kita lihat memang dia datang untuk mentaati Taurat. Kalau dia tidak taat Taurat, dia tidak bisa jadi juru selamat, ya. Karena kita bukan cuma tidak bisa jadi juru selamat, juga kesuciannya dia, kebenarannya dia nanti jadi pakaian atau jubah kebenaran bagi kita. Nah, kalau dia tidak taat Taurat, bagaimana? Soalnya dia tidak punya kebenaran. Nah, sekarang saya berikan kutipan dari Matthew Henry tentang ayat ini, atau komentar dia tentang ayat ini, di mana Matthew Henry berkata demikian. Tidak, ia datang untuk menggenapi mereka. Artinya, satu, mentaati. Jadi ini menurut Matthew Henry, menggenapi itu artinya mentaati perintah-perintah dari hukum Taurat. Karena ia dibuat menjadi di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Ia dalam semua hal mentaati hukum Taurat, menghormati orang tuanya, menguruskan sahabat, berdoa, memberi sedekah, dan melakukan apa yang tak pernah dilakukan orang lain manapun, mentaati dengan sempurna dan tidak pernah melanggar hukum Taurat dalam hal apapun. Ya, jadi saudara, ini arti pertama dari kata menggenapi, ya. Bisa diartikan mentaati hukum Taurat. Karena arti kedua dari kata menggenapi, yaitu menggenapi janji-janji dan nubuat-nubuat perjanjian lama. Saya tuliskan saja ayatnya, tapi saya tidak bacakan, ya. Bunyinya tidak ada. Matius 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15, Matius 4 14. Dan menggenapi bagian-bagian perjanjian lama yang merupakan tipe atau bayangan dari Yesus. Misalnya imam, korban penghapus dosa, domba dan sebagainya itu, ya, macam-macam, ya. Jadi ini menggenapi janji, menggenapi nubuat, menggenapi bagian-bagian PL yang merupakan tipe atau bayangan dari Yesus. Ini lagi-lagi komentar dari Matthew Henry. 2. Menepati atau menggenapi janji-janji dari hukum Taurat dan ramalan-ramalan dari nabi-nabi yang semuanya memberi kesaksian tentang Dia. 3. Memenuhi tipe-tipe dari hukum Taurat, dan dengan demikian, dalam kurung seperti Uskup Tillotson menyatakannya, kurung tutup, ia tidak membatalkan tetapi menggenapi hukum seremonial dan menyatakan dia sendiri sebagai zat atau realita dari semua bayangan-bayangan itu. Nah, saudara, saya kira paling utama dari penggenapannya atas janji, atas nubuat, atas tipe, itu jelas sekali adalah kematiannya di atas kayu salib untuk memikul hukuman dosa-dosa manusia. Itu semua, itu jelas paling utama, ya. Ada nubuatnya, ada janjinya, ada tipenya, jelas sekali, dan semua itu dia genapi. D. Martin Lloyd Jones mengatakan demikian. Salah satu cara dalam mana hukum Taurat harus digenapi adalah bahwa hukuman dari dosa harus dilaksanakan. Hukuman ini adalah kematian, dan itulah sebabnya mengapa ia mati. Jadi salah satu cara dalam mana hukum Taurat harus digenapi adalah bahwa hukuman dari dosa harus dilaksanakan. Jadi dia mati itu melakukan penggenapan. Sekarang kita lihat arti ketiga dari kata menggenapi. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa dalam kata menggenapi itu tercakup juga arti to fill up, memenuhi atau mengisi penuh, atau to complete, melengkapi, bisa menyempurnakan juga, ya, complete, ya.
Nah, Matius 5 mengatakan demikian. 4. Memenuhi kekurangan-kekurangannya, dan dengan demikian melengkapi dan menyempurnakannya. Demikianlah arti kata plerosai secara tepat. Jika kita menganggap hukum Taurat sebagai suatu bejana yang sebelumnya mempunyai air di dalamnya, ia tidak datang untuk mencurahkan air itu keluar, tetapi untuk mengisi bejana itu sampai penuh. Demikianlah Kristus membuat suatu kemajuan atau perbaikan terhadap hukum Taurat dan kitab nabi-nabi oleh tambahan-tambahan dan penjelasan-penjelasannya. Ya saudara, ini poin ketiga, ini penting ya. Kalau memenuhi, mengisi sampai penuh atau melengkapi, menyempurnakan, dia menjelaskan. Misalnya Matius 5 itu nanti ayat 21, dia memberikan penjelasan ya tentang hukum Taurat dan sebagainya. Dia mengesampingkan tafsiran dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan memberikan penafsirannya dia. Dan itu suatu tambahan-tambahan atau penjelasan-penjelasan, dan itu mengisi sampai penuh, menutup kekurangan yang ada di dalam hukum Taurat. Kurang penjelasan dan sebagainya, tambah dan sebagainya, sehingga itu jadi penuh, menjadi lengkap, menjadi sempurna. Jadi ini poin C. Sekarang poin D, poin keempat. Arti keempat dari kata menggenapi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa kata menggenapi itu bisa diartikan mengajar. Kan tidak pernah dipikirkan ya, kalau bisa berarti sampai 4 seperti ini ya. Biasanya orang pikir menggenapi itu pokoknya ya janji, simbol dan sebagainya, itu sudah lumrah poin B tadi ya. Tapi bahwa bisa mentaati, bisa melengkapi, bisa mengajar, ini tidak pernah dipikirkan. Tapi dasarnya memang ada. Orang-orang ini bukan ngawur saja ngomong. Mari kita lihat ya tafsiran dari Adam Clarke tentang Matius 5 ayat 17. Patut diperhatikan bahwa kata gamar, ini kata gamar ini bahasa Ibrani ya, di antara rabi-rabi berarti bukan hanya menggenapi, tetapi juga mengajar. Dan karena itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan kita mengisyaratkan bahwa hukum Taurat dan kitab nabi-nabi tetap harus diajarkan atau ditanamkan olehnya dan murid-muridnya. Dan ini telah ia dan mereka lakukan dengan cara yang paling tajam atau menyolok. Saudara Adam Clarke mendukung kata-katanya atau pandangannya ya, bahwa bukan cuma menggenapi tapi juga mengajar. Dia menggunakan Kolose 1 ayat 25. Ya saudara, orang-orang ini bukan cuma ngomong artinya begini, nah, dia berikan ayat di mana memang artinya seperti itu. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, kata meneruskan, saya berikan warna biru ini, itu kata Yunani yang digunakan adalah plerosai, berasal dari pleroo, kata Yunani yang sama seperti terjemahkan menggenapi dalam Matius 5:17 ini yang sekarang sedang kita bahas. Nah, bagian yang saya garis bawah itu ya, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya, itu diterjemahkan secara berbeda-beda oleh Alkitab bahasa Inggris. King James, to fulfill the word of God, menggenapi firman Allah. Arti, to make the word of God fully known, membuat firman Allah diketahui atau dikenal sepenuhnya. NIV, to present to you the word of God in its fullness, memberikan atau memperkenalkan atau menyajikan kepada kamu firman Allah dalam kepenuhannya. NASB, might fully carry out the preaching of the word of God, bisa dengan sepenuhnya melaksanakan pemberitaan firman Allah. Ya saudara, di sini jelas ya, kata meneruskan ini tidak bisa tidak, kalau dilihat apakah terjemahan dalam bahasa Inggris yang bermacam-macam ini, jelas berarti mengajar. Jadi kata plerosai digunakan di sini, artinya tempat ini mengajar. Ya, bisa memberikan, bisa mengajar. Jelas bahwa mengajar memang memungkinkan dianggap sebagai arti dari kata menggenapi. Jadi saudara, kita melihat 4 arti menggenapi. Nah, orang yang biasanya menganggap ayat ini mendukung pandangan mereka di mana Taurat, hukum moral pun dihapuskan, biasanya cuma menganggap menggenapi itu artinya cuma satu, nubuat tipe janji digenapi, habis perkara beres, sudah selesai, makanya hukum Taurat dihapuskan. Tapi kalau kita melihat ada 4 arti, itu tidak memungkinkan juga.
Ya, sama sekali tidak memungkinkan ada penafsiran model seperti itu. Karena kita masuk dalam poin ketiga ya. Bisakah Matius 5:17 diartikan? Karena Yesus sudah menggenapi perjanjian lama, maka perjanjian lama dihapuskan. Kita baca sekali lagi ya, Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, apakah bisa diartikan menggenapi PL itu sudah terjadi maka PL dihapuskan? Saudara, itu mustahil secara total menurut saya. Karena poin A itu tidak cocok dengan arti menggenapi, khususnya pada poin yang ketiga dan keempat ya, poin C dan D. 1 dan 2 mungkin bisa, tapi C dan D nggak cocok lah saudara ya. Kedua, ada kata melainkan di dalam ayat 17 ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berasal dari kata Yunani Allah yang artinya tetapi. King James, RSV, NIV, NASB, EST, New King James menerjemahkan sabar, tetapi. Kata ini jelas mengkontraskan tindakan meniadakan dengan tindakan menggenapi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan atau tetapi untuk menggenapinya. Dua tindakannya dikontraskan. Kalau dikontraskan, sudah jelas tidak mungkin diartikan bahwa karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat atau PL, maka sekarang hukum Taurat atau PL itu ditiadakan. Itu tidak mungkin. Karena poin C, Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi adanya Matius 5:18 ini juga ya menunjukkan tidak memungkinkan untuk diartikan seperti yang dimaksudkan oleh pihak lawan kita. Karena kita bahas beberapa hal dalam Matius 5:18 ya. Kata ditiadakan dalam ayat 18 ini menggunakan kata Yunani yang berbeda dengan kata meniadakan yang tadi kita bahas dalam ayat 17a dan 17b. Dalam ayat 18 kata ditiadakan berasal dari kata Yunani paralse yang berasal dari kata Yunani paralchomai dan artinya adalah go atau pass by, lewat. Pass away, mati. Come to an end, berakhir. Disappear, hilang. Neglect, mengabaikan. Artinya macam banyak ya. Nah, kata-kata satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan ya. Satu iota itu huruf Yunani yang paling kecil ya. Dan kalau saudara pernah belajar bahasa Yunani, maka biarpun belajar sedikit-sedikit saudara tahu yang disebut iota itu kadang-kadang diletakkan di bawah huruf-huruf tertentu. Dan itu disebut iota subscript. Kecil sekali, jauh lebih kecil dari sudah huruf aslinya sudah paling kecil dari semua abjad Yunani. Tapi pada waktu diajari iota subscript diletakkan di bawah huruf, ukurannya mungkin jadi separuhnya atau sepertiganya, kecil sekali. Nah mungkin itu yang dimaksudkan. Satu titik pun, ada yang menganggap titik ini kayak dalam bahasa Ibrani beda. Ya huruf-huruf Ibrani itu beda sedikit, beda huruf lah. Ya beda coretan titik, beda huruf. Kelihatannya sedikit, tapi itu sudah lain sama sekali. Pokoknya jelas, satu iota atau satu titik itu bagian yang paling kecil dari hukum Taurat. Tidak ada sedikit pun yang dia tiadakan. Loh, kalau Matius 5:17 tadi diartikan dia meniadakan karena sudah digenapi. Lalu nabrak ayat 18-nya. Ini sama sekali tidak memungkinkan. Lalu poin kedua, kita bahas dari Matius 5:18. Kata-kata lenyap langit dan bumi ini, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Kapan langit dan bumi melenyap? Itu jelas menunjuk pada akhir zaman. Dan kita bandingkan dengan Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini jelas sederhana ya, paralel itu ya. Nah, dalam komentarnya tentang Matius 5:18, setelah dia mengutip Lukas 16:17 ini, Calvin berkata demikian. Rancangan Kristus dalam kedua teks adalah untuk mengajar bahwa kebenaran dari hukum Taurat dan setiap bagiannya adalah terjamin atau kokoh, dan bahwa tidak ada apapun yang begitu tahan lama yang bisa ditemukan
dalam seluruh kerangka dunia atau alam semesta. Jadi lebih kokoh, saudara. Ini hukum Taurat bagian yang paling kecil, lebih kokoh daripada kerangka dari dunia atau alam semesta. Kerangka dunia alam semesta ini luar biasa besarnya, mestinya luar biasa kuatnya. Tapi ini ayat yang paling kecil pun dari hukum Taurat itu lebih kokoh dari semua itu. Poin ketiga yang akan kita persoalkan dari Matius 5:18. Bagaimana dengan kata-kata sebelum semuanya terjadi pada akhir dari Matius 5:18? Saudara, apa artinya? King James menerjemahkan bagian itu, till all be fulfilled, sampai semua digenapi. RSV dan NASB, until all is accomplished, sampai semua diselesaikan atau terjadi. NIV, until everything is accomplished, sampai segala sesuatu diselesaikan atau terjadi. Nah, kata terjadi sekarang lain lagi, saudara. Berasal dari kata Yunani genetai, yang berasal dari kata dasar ginomai, dan artinya adalah menjadi ada, mulai ada, terjadi. Nah, Adam Clarke dalam komentarnya tentang Matius 5:18 berkata demikian, sampai semua digenapi atau terjadi atau diselesaikan, sekalipun seluruh bumi dan neraka bergabung bersama-sama untuk menghalangi penyelesaian atau penggenapan dari rancangan-rancangan agung dari yang maha tinggi, tetapi itu semua akan sia-sia. Bahkan arti dari satu huruf pun tak akan hilang. Firman Allah yang menjelaskan rancangan-rancangannya tidak bisa berubah seperti sifat dasarnya sendiri. Setiap orang berdosa yang bertekun dalam kejahatannya pasti akan dihukum dengan keterpisahan dari Allah dan kemuliaan kekuatannya. Ini tentu dikutip dari 2 Tesalonika 1:9. Dan setiap jiwa yang berbalik kepada Allah melalui Kristus dengan sama pastinya akan diselamatkan seperti Yesus sendiri telah mati. Dan bagian akhir yang saya garis bawah ya, setiap orang berdosa bagiannya ini jelas diberikan oleh si Adam Clarke ini untuk menjadi contoh ya, bahwa semua hukum Taurat akan terjadi. Dan contoh yang dia berikan, hukum Tauratnya memang mengatakan tidak percaya binasa, yang percaya selamat. Jadi ini contohnya, ini pasti terjadi. Dengan contoh seperti itu terlihat dengan jelas bahwa Adam Clarke memaksudkan akhir zaman. Perhatikan ya, saya baca ulang ya. Setiap orang berdosa, setiap, kapan ini tercapainya? Kalau tidak akhir zaman belum tercapai, ya. Setiap orang berdosa yang bertekun dalam kejahatannya pasti akan dihukum dengan keterpisahan dari Allah dan kemuliaan kekuatannya. Dan setiap jiwa yang berbalik pada Allah melalui Kristus dengan sama pasti akan diselamatkan. Ini kan tidak mungkin terjadi kalau belum akhir zaman. Setiap dan seadanya baru akhir zaman. Ya, jadi pasti dengan kata-kata ini Adam Clarke memaksudkan akhir zaman. Karena saudara, public commentary tentang Matius 5:18 mengatakan demikian, sampai semua digenapi. Revised Version, terjadi atau diselesaikan, genetai. Anak kalimat itu mungkin merupakan penjelasan tambahan dari sampai langit dan bumi lenyap. Tak ada apapun dalam hukum Taurat akan lenyap sampai langit dan bumi lenyap. Pada waktu dengan langit dan bumi yang baru, seluruh isi dari hukum Taurat akan sepenuhnya dicapai atau diwujudkan. Sehingga bahkan pada saat itu tak ada apapun dalam hukum Taurat akan lenyap. Penafsir ini bahkan beranggapan bahwa pada saat langit dan bumi lenyap digantikan dengan langit dan bumi yang baru, tetap tidak ada apapun dari hukum Taurat yang akan lenyap. Saya memang agak ragu dalam langit dan bumi yang baru ini masih ada hukum Taurat, bukan apa saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas dia menganggap selama zaman ini sekarang masih langit dan bumi yang sekarang, pasti tidak akan lenyap. Tidak ada apapun dari hukum Taurat yang akan lenyap. Kan sudah kutipan dari buku tafsir yang lain ya. UBS New Testament Handbook Series tentang Matius 5:18. Ini agak panjang ya. Mengatakan demikian. Banyak pertentangan melingkupi penafsiran dari anak kalimat sampai semuanya terjadi. TEV menerjemahkan anak kalimat ini sebagai tidak sampai akhir dari segala sesuatu. Dengan suatu terjemahan alternatif di catatan tepi, sampai semua pengajarannya terjadi. Ungkapan Yunaninya secara hurufiah adalah sampai segala sesuatu terjadi, yang pada dasarnya menawarkan dua kemungkinan penafsiran.
Dan menurut dia bisa ditafsirkan dua kemungkinan ya. Satu, segala sesuatu bisa ditafsirkan sebagai suatu referensi pada peristiwa-peristiwa yang harus terjadi sebelum akhir zaman. Ini kelihatannya merupakan pendekatan yang diambil oleh kebanyakan terjemahan. Sampai semua yang harus terjadi telah terjadi, NEB. Sampai sejarah berakhir, BRT. Tidak sebelum akhir dunia ini, GECL edisi pertama. Catatan kaki dari TOB menggambarkan ini sebagai suatu ungkapan yang sukar, tetapi lebih memilih arti sampai akhir dunia ini. Jadi semua kemungkinan pertama. Karena dua, segala sesuatu juga bisa ditafsirkan sebagai suatu referensi pada tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat sampai semua ajarannya terjadi. Terjemahan alternatif dari TEV. Sebelum semua artinya tercapai, terjemahan alternatif dari NEB. Sampai tujuannya lengkap atau sempurna, PHPS ini mungkin Philips ya, saya tidak tahu apa. Sampai semua tujuannya dicapai, NJB, MFT ini Mofet mungkin, sampai semuanya berlaku, dan ET sampai semuanya itu ditaati. Kelihatannya juga menerima eksegesis ini. Adalah sukar untuk percaya bahwa yang pertama dari kemungkinan-kemungkinan ini merupakan apa yang dimaksudkan. Karena ini hanya mengulangi apa yang dikatakan pada awal dari ayat ini. Lebih lagi, tuntutan konteks dipenuhi dengan jauh lebih baik oleh yang kedua dari kemungkinan-kemungkinan alternatif ini. Mengambil penafsiran kedua ini, para penterjemah bisa mendapatkan sampai segala sesuatu dalam hukum Taurat digenapi, sampai segala sesuatu yang dikatakan dalam hukum Taurat terjadi, sampai seluruh tujuan dari hukum Taurat tercapai, atau sampai segala sesuatu terjadi sebagaimana hukum Taurat mengatakan akan terjadi. Sudah, saya tidak peduli arti yang mana ya, dia memang memilih arti kedua ya. Tapi arti yang manapun yang mau kita terima dari dua kemungkinan yang diberikan oleh penafsir ini tetap menunjuk pada akhir zaman. Jadi menurut saya tidak ada kemungkinan Matius 5:18 diartikan sekarang sudah dihapuskan. Ini menunjuk pada akhir zaman. Kalau Matius 5:18 tidak mungkin diartikan seperti itu, ini dukung ayat 17-nya juga, saudara. Tidak mungkin diartikan begitu juga. Sekarang saudara, dua ayat ini 17-18 saya berikan komentar dari D. Martin Lloyd Jones yang mengatakan demikian. Tuhan kita Yesus Kristus dalam kedua ayat ini meneguhkan seluruh perjanjian lama. Ia memberikan materai otoritasnya, persetujuannya pada seluruh kanon perjanjian lama, seluruh kitab atau hukum Taurat dan nabi-nabi. Bagi Tuhan Yesus Kristus, perjanjian lama adalah firman Allah. Itu adalah kitab suci. Itu merupakan sesuatu yang mutlak, unik, dan terpisah. Itu mempunyai otoritas yang tidak pernah dipunyai dan tidak akan dipunyai oleh apapun yang lain. Jadi saudara, dia jelas mengatakan dua ayat ini Yesus teguhkan PL. Jadi tidak dihapuskan apapun, dia justru diteguhkan, dia restui seluruh PL. Karl Charles Spurgeon tentang Matius 5:18, kesalahan-kesalahan yang sangat besar telah dibuat tentang hukum Taurat. Tak lama berselang, di sana ada mereka di sekitar kita yang menegaskan bahwa hukum Taurat dibatalkan dan dihapuskan sama sekali. Dan mereka secara terbuka mengajar bahwa orang-orang percaya tidak terikat untuk membuat hukum moral sebagai peraturan dari kehidupan mereka. Apa yang adalah dosa dalam orang-orang lain, mereka perhitungkan sebagai bukan dosa dalam diri mereka sendiri. Tidak sangat diri. Karena bagi orang Kristen tidak berlaku, bagi kafir berlaku. Mungkin seperti itu mikirnya ya. Dari antinomian itu anti hukum ya. Orang-orang yang anti hukum seperti itu, kiranya Allah membebaskan kita. Spurgeon jelas sekali tidak setuju dengan orang-orang itu ya. Lalu dia melanjutkan, kita ada di bawah hukum Taurat sebagai metode keselamatan. Tetapi kita senang melihat hukum Taurat dalam tangan Kristus dan menginginkan untuk mentaati Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, nanti kita akan bahas itu belakangannya. Tapi sekarang kita sentil sedikit saja. Maka menurut Spurgeon itu sebagai metode keselamatan. Nah, memang di bawah hukum Taurat sebagai metode keselamatan ya jelas tidak. Kalau kita mentaati hukum Taurat, kita tidak berzina lah, kita mau tidak berdusta lah, kita tidak mau tidak iri hati, kita mau tidak benci, tidak bunuh orang atau apapun, kita berbakti, kita tidak mau sembah berhala. Lah,
Apakah itu untuk selamat? Ya, kalau memang saudara mentaati supaya selamat, ya saya jamin saudara selamat. Sudah pasti saudara. Itu sudah pemikirannya sesat, tidak karu-karuan saudara. Kita tidak di bawah hukum Taurat sebagai metode keselamatan. Tapi dia lanjutkan, tetapi kita senang melihat hukum Taurat dalam tangan Kristus dan menginginkan untuk mentaati Tuhan dalam segala sesuatu. Saya percaya bahwa kalau dikatakan kita tidak berada di bawah hukum Taurat, ada arti lain. Ya, tapi Spurgeon hanya memberikan satu, dan saya tidak mau membahas itu sekarang. Nanti toh kita akan sampai pada pembahasan ayat itu. Sekarang saudara, Calvin dalam tafsirannya tentang Matius 5:17, saya berikan beberapa komentar Calvin tentang Matius 5:17. Yang pertama, dia berkata demikian: seandainya suatu jenis yang baru dari doktrin atau ajaran telah diperkenalkan yang akan menghancurkan otoritas dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, agama akan sudah menopang atau menyokong suatu luka atau kerugian yang menakutkan. Jelas dia tidak setuju, sudah dihapuskan ya. Lalu kutipan kedua dari Calvin, konteksnya membuat ini sangat jelas, karena ia segera menambahkan sebagai peneguhan bahwa adalah mustahil bahkan untuk satu titik dari hukum Taurat untuk gagal atau kehilangan kekuatan, dan mengumumkan suatu kutuk pada pengajar-pengajar itu yang tidak dengan setia berjerih payah untuk mempertahankan otoritasnya. Kutuknya ini jelas, Matius 5 ayat 19 ya. Sekarang komentar ketiga, dia berkata demikian: kita harus ingat tujuan yang Kristus punyai. Sementara ia mengundang dan mendesak orang-orang Yahudi untuk menerima Injil, ia tetap menahan mereka dalam ketaatan pada hukum Taurat. Dan di sisi lain, ia dengan berani membantah celaan-celaan dan fitnahan-fitnahan hina, dengan mana musuh-musuhnya berjerih payah untuk membuat pemberitaannya mempunyai reputasi buruk atau dicurigai. Saudara, poinnya pada bagian awalnya ya, saya ulang ya. Sementara ia mengundang dan mendesak orang-orang Yahudi untuk menerima Injil, ia tetap menahan mereka dalam ketaatan pada hukum Taurat. Orang-orang yang bilang hukum moral pun dihapuskan itu mereka berkata, Taurat kita nggak buang Taurat karena zaman Injil. Calvin bilang memang diaplikasikan Injil, tapi tidak berarti lalu tidak usah taat pada Taurat. Siapa yang bilang? Taat untuk selamat? Enggak. Tapi tetap taat harus. Ya. Jadi Calvin jelas Injil diberikan, dia setuju. Tapi Taurat digantikan, dia tidak setuju. Tauratnya tetap mengikat. Memang tidak bisa membinasakan, tapi tetap mengikat, tetap harus ditaati. Karena kutipan selanjutnya dari Calvin, Allah memang menjanjikan suatu perjanjian yang baru pada kedatangan dari Kristus. Tetapi pada saat yang sama telah menunjukkan bahwa itu tidak akan berbeda dengan yang pertama. Tetapi bahwa sebaliknya, rancangannya adalah untuk memberikan suatu persetujuan atau dukungan pada perjanjian yang telah ia buat dari semula dengan umat atau bangsanya sendiri. Dari kata-katanya ini yang seharusnya pakai huruf besar, sahabat biarin aja. Yang di sana biarin aja, betul. Kan? Jadi saudara, saya ulang ya, pada saat yang sama telah menunjukkan bahwa itu tidak akan berbeda dengan yang pertama, tetapi bahwa sebaliknya, rancangannya adalah untuk memberikan suatu persetujuan atau dukungan pada perjanjian yang telah ia buat dari semula dengan umat bangsanya. Jadi pada waktu diberikan yang baru, bukannya itu berbeda tuh ya, ini malah mendukung. Karena ini memang dari semula dirancang berlaku terus, ini datang yang baru, tidak berbeda, mendukung, bukannya menggantikan. Lalu kutipan selanjutnya dari Calvin, oleh atau dengan kata-kata ini, ia begitu jauh dari meninggalkan perjanjian yang terdahulu, bahwa sebaliknya ia menyatakan bahwa itu akan ditegaskan atau diperkuat dan diteguhkan atau disahkan pada waktu itu akan disusul atau diikuti oleh yang baru. Jadi memang ada yang lama dan baru, tapi bukan digantikan, tapi malah ditegaskan, diteguhkan, disahkan, dikuatkan oleh yang baru. Saya lanjutkan. Ini juga adalah arti dari kata-kata Kristus pada waktu ia berkata bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat, karena ia dengan sungguh-sungguh menggenapinya dengan menghidupkan dengan rohnya
huruf yang mati, dan lalu menunjukkan dalam realita apa yang sampai saat itu telah muncul hanya dalam simbol-simbol. Sekarang bagian terakhir dari Calvin, berkenaan dengan doktrin. Kita tidak boleh membayangkan bahwa kedatangan Kristus telah membebaskan kita dari otoritas hukum Taurat, karena itu merupakan peraturan lokal, peraturan kekal dari kehidupan yang saleh atau taat dan kudus. Peraturan kekal, ya. Kalau moral itu peraturan kekal, maka tidak bisa dibebaskan kita dari otoritas Taurat, ya. Berkenaan dengan upacara-upacara seremonial, ya, kelihatannya telah terjadi perubahan, tetapi hanya penggunaan mereka yang dihapuskan. Jadi detail pelaksanaan memang dibuang, sudah. Tapi arti lainnya, ini dia katakan, karena arti mereka bahkan makin diteguhkan. Jadi ingat ya, seremonial law pun itu bukan dihapus, dibuang total, bukan itu ya. Misalnya domba korban, orang dosa mesti sembelih, harus ada darah dicurahkan dan sebagainya. Memang waktu Yesus sudah datang, mati darahnya dia dicurahkan, maka yang domba korban sudah tidak perlu dilaksanakan. Dosa sembelih korban itu malah menghina penebusan Kristus, ya. Tapi sudah dalam artinya itu malah diteguhkan. Kalau dosa harus ada pencurahan darah, itu artinya. Nah, cuma darahnya sekarang bukan darahnya binatang, darahnya Kristus. Arti itu berlaku terus, makin diteguhkan. Maka dalam Ibrani 9 ayat 22 itu dikatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi dalam hal arti berlaku terus. Cuma pelaksanaannya beli binatang itu memang dibuang, tapi artinya jalan terus. Karena itu seremonial bukan dihapuskan total, ya. Artinya jalan, tetapi penggunaan mereka itu dihapuskan. Saya lanjutkan, ya. Karena itu hendaklah kita belajar untuk menjaga supaya hubungan yang kudus antara hukum Taurat dan Injil tidak diganggu gugat, yang merupakan sesuatu yang diusahakan untuk dihancurkan oleh banyak orang. Jadi banyak orang kepingin hancurkan hubungan yang kudus antara Taurat dan Injil. Mereka bilang Injil gantikan Taurat. Sekarang zaman Injil, buang Tauratnya. Sekarang zaman kasih karunia, buang Tauratnya. Saudara, Calvin sama sekali tidak percaya hal model semacam demikian, ya. Saya pikir bukan cuma Calvin, ya. Sepanjang saya sekarang ini baca banyak buku tafsiran, saya kok tidak menjumpai yang gila model seperti itu. Kalau dulu di Facebook ada yang mengatakan bahwa kalangan dispensasionalis mengatakan seperti itu, semua hukum moral dibuang semua. Nah, saya dalam belajar ini, saya baca tafsiran dispensasionalis, kok saya tidak menjumpai sampai detik ini. Apakah kelewatan, saya tidak tahu. Apakah mereka bicara di tempat lain, saya tidak tahu. Tapi kalau mereka mau menghapuskan hukum Taurat, mestinya Matius 5 ini, 17-18 ini bagian yang paling cocok. Saya baca tafsiran dari orang-orang dispensasionalis, kok mereka tidak mengatakan demikian. Maka saya heran, lalu siapa gerangan yang mengajar semacam demikian? Kok ajarnya bisa begitu populer? Saya tidak ngerti. Sampai detik ini saya tidak tahu. Tapi nyatanya banyak. Dan yakinnya luar biasa, PD-nya bukan main. Paling repot ngadepi wong goblok yang PD. Ya, paling cilaka. Nah, dan itu banyaknya setengah mati. Yakinnya luar biasa, tapi bodohnya tidak karu-karuan. Karena saudara, saya ganti penafsirnya. John Stott tentang Matius 5, 17-18. 1. Kristus dan hukum Taurat ayat 17-18. Ia mulai dengan memberitahu mereka untuk tidak sesaat pun membayangkan bahwa ia telah datang untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu seluruh PL atau sebagian darinya. Orang-orang masih bertanya saat ini, sekalipun dalam cara yang berbeda, tentang hubungan antara Yesus dan Musa, PB dan PL. Karena Yesus mengerti gangguan atau problemnya dan menyatakan sendiri dengan jelas tentang hal ini, kita tidak boleh malu untuk mengikuti contoh ini. Ia telah datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi, mengesampingkan mereka atau membatalkan mereka, atau bahkan bukan hanya untuk mengakui mereka dalam suatu cara yang mati dan hurufiah, tetapi untuk menggenapi mereka.
Lagi kata-kata contoh tentang dua ayat ini. Rekan mereka, jadi ini kelompok yang hapuskan Taurat itu ya, hapuskan moralnya. Rekan mereka pada zaman ini kelihatannya adalah mereka yang telah mempercayai apa yang disebut moralitas baru. Moralitas baru itu tidak menurut Taurat. Kalau Taurat moralitas lama, ini moralitas baru, hukum kasih, buah apalah segala macamnya. Karena mereka menyatakan bahwa justru kategori hukum Taurat ini dihapuskan bagi orang Kristen. Kurung buka, sekalipun Kristus berkata bahwa ia tidak datang untuk menghapuskannya, kurung tutup, bahwa tak ada hukum yang tetap mengikat orang-orang Kristen kecuali hukum kasih. Dan dalam faktanya, perintah untuk mengasihi adalah satu-satunya hal mutlak yang ada. Dan ini hanya saudara, hukum Taurat digantikan hukum kasih. Bodohnya setengah mati hukum kasih itu dari Taurat, saudara. Dari Taurat itu bisa dibuktikan, nanti kita akan lihat ya. Jadi konyol sekali mengatakan hukum Taurat digantikan hukum kasih. Lah hukum kasihnya itu dari hukum Taurat kok. Seperti yang barusan satu orang di Facebook ngomong, kita memang tidak berzina, tidak membunuh, tapi bukan karena menuruti 10 hukum Tuhan, tapi karena menuruti hukum kasih. Kan lucu ya. Hukum kasih itu kan boleh dikatakan, pertama dia dari Taurat juga ya. Kedua, itu kayak ringkasan kan. 1-4 itu diringkas kasih kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan sebagainya. 5-10 diringkas kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Kan begitu. Nah, jadi 2 hukum kasih ini itu ringkasan dari dekaloh atau 10 hukum Tuhan. Sekarang kalau saya khotbah sudah ya. Saya khotbah sudah 1 jam, panjang lebar detail banyak. Terakhir saya ringkas, kasih 1-2 kalimat ringkasan dari seluruh khotbah. Saudara nerimanya waktu pulang gimana? Oh, yang permulaan itu buangan ringkasan yang toksik berlaku begitu. Ada orang gila seperti itu. Dan kalau diringkas dengan 2 hukum ini, dikali dibuang ringkasannya toh. Loh, itu sama gobloknya saudara. Sama gila aja kan? Mana ada ringkasannya diambil lalu detailnya dibuang. Jadi saudara, entah bagaimana cara berpikir mereka bisa bilang bahkan dekaloh dibuang, 10 hukum Tuhan dibuang, semua hukum moral dibuang, hukum kasih menggantikan. Tapi sangat banyak yang dengan PD-nya ngomong seperti itu, dan dengan tegar tengkuknya tidak akan dibilangin belas. Saya akan teruskan komentar contoh. Saya akan berbicara tentang mereka lebih banyak belakangan. Untuk saat ini adalah cukup untuk menekankan bahwa menurut ayat ini, ayat 17, sikap Yesus terhadap PL bukanlah sikap penghancuran atau ketidakberlanjutan, tetapi sebaliknya sikap keberlanjutan yang membangun atau berguna dan organik. Ia menyimpulkan posisinya dalam satu kata, bukan penghapusan, tetapi penggenapan. Aku datang bukan menghapus atau meniadakan, tapi menggenapi. Dan ingat, menggenapi itu artinya ada 4 kemungkinannya. Sekarang kita masuk poin B, saudara. Matius 5 ayat yang ke-19 ya. Kita sudah mempelajari Matius 5, 17-18. Sekarang kita bahas Matius 5 ayat yang ke-19. Kita baca ulang ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan memiliki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan memiliki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Saudara, ini Yesus mengucapkan ini persisnya kapan saya tidak tahu. Tapi kelihatannya kalau Matius pasal 5 kelihatannya baru mulai pelayanannya. Saya tidak tahu pada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya pada awal pelayanan. Saudara, lalu zaman perjanjian baru dimulai kira-kira 3 tahun setelah ini ya. 3 tahun atau 3 tahun setengah setelah ini, pada saat dia mati kan ya. Lah dia ngomong seperti ini berlaku cuma 3 tahun setengah. Begitu. Oh, setelah 3 tahun setengah sudah Taurat dihapuskan kok. Lah, lalu dia ngomong seperti ini gimana saudara? Hanya selama 3 tahun setengah. Lalu selama 3 tahun setengah murid-muridnya ngajar Taurat sedikit sekali. Setelah itu mereka baru ngajarkan. Setelah dia pergi baru murid-muridnya itu full time pelayanan. Kalau waktu bersama dia, Yesusnya yang ngajar. Yang murid-murid pernah diutus benar-benar terus sedikit-sedikit. Justru yang ngajar setelah Yesusnya naik ke surga.
Kalau ini berlaku cuma 3 tahun setengah, lucu. Tapi saya konyol sekali. Coba kita baca sekali lagi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekali yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dan saya berikan beberapa penafsiran dari komentator ya, Matthew Henry tentang ayat ini, berkata demikian. Merupakan suatu hal yang berbahaya dalam doktrin atau ajaran atau praktek untuk membatalkan yang terkecil dari perintah-perintah atau hukum-hukum Allah, untuk membatalkan mereka, yaitu berjalan dengan mengkerutkan atau membatasi luasnya atau melemahkan kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Jadi kalau saudara bacakan ini masih turuti, kau usah. Itu melemahkan juga, bukan melemahkan yang hancurkan. Atau mungkin kita katakan, ya nek bisa, nek saya sudah. Ini melemahkan juga. Harus turuti, harus. Lu gak bisa ya Pak, dosa. Gak peduli, saya sendiri gak bisa. Kalau orang tanya, nah nurutin ini gimana? Dosa. Ya kecuali kalau guyonan lain ceritanya. Tapi kalau kita memang serius saudara, gak bisa saudara. Ada orang yang bilang, wah itu gak bisa naati. Seperti orang yang bantah saya di Facebook urusan persepuluhan. Orang miskin, gimana kasih persepuluhan? Gajinya dia sesuai UMR berapa? 2.150.000 ya. PP-nya berapa? 215.000 aja gitu. Wah, nggak ada kasih. Masa orang gajinya UMR suruh kasih PP? Nah, saya kasih banyak contoh saudara. Selain saya katakan dalam Maleakhi dikatakan kalau orang memberikan Tuhan justru akan berkati. Dan kebocoran-kebocoran dia singkirkan, itu belalang-belalang singkirkan. Maka 100% tidak cukup, malah 90% bisa cukup. Tapi saya juga tambahkan, karena tidak bisa memberi, lalu tidak usah memberi, padahal Tauratnya bilang harus. Sekarang bagaimana kamu menjawab kalau ada jemaat bilang, Pak Budi atau Pak siapa kamu namanya, ya, aku rumahnya jauh, gak bisa kebaktian ya apa ya? Oh iya gak apa-apa lah, gak usah pergi gereja. Ya memang saudara, kalau tidak bisa itu kan banjir 2 meter ya saya tidak bisa ngomong saudara. Tapi kalau hanya karena rumahnya jauh, tidak bisa kebaktian, ini apakah kita bisa izinkan ya? Saya maklum lah rumahmu jauh, oke lah gak apa-apa gak usah kebaktian, begitu? Aku gak bisa melayanan, aku gak bisa memberitakan Injil. Banyak saudara orang yang ngomong aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, minta restu dari pendeta. Seakan-akan saya sebagai pendeta harus berkata, ya, gak apa-apa. Saya gak pernah kasih restu saudara. Paling bantai saya diem. Dia ngomong gak bisa, mau dia apa? Saya gak akan restu, ya, wis gak apa-apa. Saya tidak akan pernah mengatakan demikian. Jadi saudara, melemahkan kewajiban-kewajiban terhadap mereka, jangan pernah lakukan saudara. Kalau dosa, katakan itu dosa, tidak peduli saudara sendiri belum bisa lakukan. Saya ditempelin orang, tempelin balik. Pada waktu ada orang tanya pada saya tempelin balik. Salah. Apa dia kayak gitu? Ya saya salah. Saya tidak melemahkan. Kita apakah hanya boleh mengajarkan apa yang kita sudah bisa lakukan? Kalau memang begitu sudah sedikit sekali yang harus saya ajarkan ya. Banyak sih gak bisa lakukan, udah boleh ajarkan kabel, gak lucu lah. Jadi saudara jangan melemahkan kewajiban-kewajiban dalam mereka ya. Saya lanjutkan ya. Siapapun yang melakukan demikian, kita mendapatinya atas resikonya. Maka membatalkan yang manapun dari 10 hukum Tuhan merupakan suatu tindakan yang terlalu berani bagi Allah yang terburuk untuk mengabaikan. Itu merupakan sesuatu yang lebih dari melanggar hukum. Itu membatalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 126. Kita baca ayatnya ya. Punya? Boleh? Ya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Ya, karena Taurat dirombak,
maka Tuhan itu bertindak. Ya, jadi saudara tidak main-main ya. Untuk orang yang batalkan Taurat itu saya pikir sesuatu yang mengerikan melakukan hal seperti itu membahayakan risiko tinggi untuk diri mereka sendiri. Karena kata-kata Adam Clarke ya, Matius 5 ayat 19 ya tentang ini ya, dia berkata demikian, siapapun membatalkan, alangkah menakutkannya pemikiran tentang hal ini. Ia yang oleh caranya bertindak, berbicara, atau menjelaskan firman Allah, menyingkirkan perintah-perintah kudus, atau dengan memberikan alasan menghilangkan kekuatan dan artinya, akan disebut yang terkecil. Saudara, kalau disebut yang terkecil dalam kerajaan Allah itu biasanya orang mikirkan, oh masuk surga tapi paling bawah gitu ya, ranking paling rendah gitu ya. Adam Clarke tidak menafsirkan demikian. Dia cuma menganggap ini kayak bahasa halus saja ya. Dia mengatakan demikian, akan disebut yang terkecil, straight, akan tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Kristus di sini ataupun dalam kerajaan kemuliaan di atas. Bahwa ini adalah arti dari kata-kata ini adalah cukup jelas dari ayat berikutnya. Ayat berikutnya memang Matius 5:20 ya. Kalau kebenaranmu tidak lebih dari aktor dan sebagainya, kamu tidak akan masuk surga. Saya setuju dengan tafsiran Adam Clarke. Jadi mendapat tempat yang terendah itu cuma bahasa yang dihaluskan. Sebetulnya tidak masuk surga. Bagaimana kalau orang Kristen keliru dalam hal ini dan gak masuk surga? Rasanya keliru sampai begitu parah itu saya betul heran betulnya ya. Bisa keliru parah, tapi Tuhan akan meluruskan. Kalau mereka keliru parah sampai akhir, kok ya aneh ya. Bagi saya agak aneh, keliru secara parah bisa terjadi. Sebentar, Laroi dulu keliru juga seperti itu. Tapi ngomong singkat dengan saya, langsung dia terima bahwa moral tidak dihapuskan. Dan kan itu saya heran kalau di Facebook kok orang-orang ini juga bukan orang goblok, tapi saya ajak bantah-bantahan soal ini gak mempan. Kalau mereka pun memang Kristen dan ada Roh Kudusnya, saya yakin pemberitaan kebenaran itu Roh Kudusnya akan bekerja dan membuat mereka percaya. Dalam hal yang kurang penting bisa, dalam hal yang begitu penting, masa Roh Kudusnya membiarkan mereka, kok aneh ya? Kalau Roh Kudus bisa membiarkan dalam hal penting, lalu oh nanti keilahan Kristus sendiri juga tidak percaya, lalu lucu lah. Yesus satu-satu jalan juga tidak percaya. Saya dulu pertama jadi Kristen, nggak tahu ajaran itu ya tidak percaya. Saya pikir agama lain bisa selamat. Tapi sudah begitu saya mendengar satu kali satu hamba Tuhan mengajarkan tanpa argumentasi macam-macam. Dia cuma bilang Yesus satu-satunya jalan ke surga, dan dia bacakan Yohanes 14:6. Saya langsung terima. Dulu saya ini orang yang suka argumentasi kok gak bantai, kok aneh. Hanya diberikan ayat, gak ada argumentasi. Saya langsung tunduk, gak terima. Jadi kalau memang ada Roh Kudus adalah ya hal-hal yang gak penting mungkin, atau kurang penting memang bisa, tapi hal-hal yang penting saya kok yakin dia akan bekerja ya. Dia akan bekerja membuat kita untuk percaya pada hal yang penting. Jadi aneh ya, orang-orang yang kayaknya Kristen tapi kok dia ngomongin hal seperti ini gak bisa nerima. Saya tidak habis pikir. Bahkan pada saat saya diberikan ayat-ayat yang mendukung pandangan saya dan dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak menjawab belas, tapi tetap berkeras ya. Aneh, betul-betul aneh. Karena Calvin sudah tentang Matius 5:19. Karena itu ia menyatakan bahwa mereka adalah guru-guru atau pengajar-pengajar palsu dan menipu yang tidak menahan murid-murid mereka di dalam ketaatan pada hukum Taurat, dan bahwa mereka tidak layak menempati suatu tempat dalam gereja yang melemahkan dalam tingkat yang terendah otoritas dari hukum Taurat. Dan di sisi lain bahwa mereka adalah pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta yang jujur dan setia dari Allah, yang menganjurkan baik dengan kata-kata dan dengan teladan pemeliharaan atau ketaatan terhadap hukum Taurat. Jadi saudara, yang melemahkan, membuangi Taurat dan sebagainya, Calvin tidak tanggung-tanggung saudara, mengatakan itu guru-guru atau pengajar-pengajar palsu dan menipu. Sama dengan nabi palsu.
Tapi sebaliknya, yang mengajarkan dan juga mentaati itu adalah pelayan atau pendeta-pendeta yang jujur dan setia dari Allah. Memang saudara, kalau kita mau mentaati sempurna, itu tidak ada kemungkinannya. Tentu kita akan ada gagalnya. Tapi setidaknya kita berusaha mentaati. Dan kalau mengajarkan, harus mengajarkan semua. Bahkan yang kita belum bisa lakukan, kita juga tetap ajarkan. Bodohlah orang yang bilang pendeta tuh harus bisa melakukan dulu baru mengajarkan. Nah, nek kasih musuh itu sampai mati saya tidak bisa lakukan, lalu gimana? Saya suruh bilang bunuhlah musuhmu begitu, karena saya tidak bisa melaksanakan kasihlah musuhmu. Saya tetap akan mengajarkan kasihlah musuhmu. Orang tanya apa boleh sudah lakukan? Belum. Saya ada, ya dosa. Saya tidak sempurna, siapa bilang saya sempurna? Ya saudara, kalau memang kita tidak bisa lakukan, ya akui saja terus terang. Sekarang sudah poin poin C ya. Kita bahas 17, 18, 19. Sekarang poin C, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang saudara Matthew Henry tentang ayat ini berkata demikian, kamu harus melakukan lebih banyak dari mereka dan dengan lebih baik dari mereka, atau kita akan gagal mencapai surga. Ini ada yang kurang. Saya baca ulang. Kita harus melakukan lebih banyak dari mereka dan dengan lebih baik dari mereka, atau kita akan gagal mencapai surga. Mereka, ahli Taurat orang Farisi ya, berhubungan hanya dengan sebagian dari hukum Taurat. Bagian mereka pedulikan, yang lain mereka buang ya. Dan memberikan tekanan paling besar pada bagian yang bersifat upacara darinya. Justru seremonial law, sunat, segala macam paling ditekankan. Tetapi kita harus mencapai seluruhnya dan tidak berpikir sebagai cukup untuk memberi imam persembahan persepuluhannya, tetapi harus memberikan kepada Allah hati kita. Kalau orang Farisi itu pokoknya kasih persepuluhan, artinya bagaimana gak urusan, tindakan lahiriah yang penting. Kalau kita berikan persepuluhan dan berikan kepada Allah hati kita, ya, jadi ingat, kita harus lebih dalam hal seperti itu ya. Sambungannya, mereka ahli Taurat dan sebagainya ya, memperhatikan hanya bagian luar atau lahiriahnya, tetapi kita harus membuat hati nurani dari kesalehan di dalam atau batin. Mereka mengarah pada pujian dan tepuk tangan dari manusia, tetapi kita harus mengarah pada penerimaan Allah. Nah, kalau saudara mentaati Taurat karena kepingin pujian manusia, itu kan lucu sudah. Tapi itulah yang orang-orang itu lakukan. Doa lalu ada perempatan jalan gitu kan. Saya bayangkan lah ya, saudara berhenti di pertigaan situ, lalu berdoa seperti begini lah. Ya dari sini malah disawati orang deh ya. Tapi di sana dulu orang, saleh di perempatan jalan sembahyang. Ya, jadi saudara, mereka cari pujian manusia. Kita mengarah penerimaan Allah. Orang mau gak senang, orang mau gak puji, peduli amat, tapi Tuhan menerima tindakanku. Itu yang terpenting. Mereka bangga tentang apa yang mereka lakukan dalam agama dan mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Tetapi kita, pada waktu kita telah melakukan semua, harus menyangkal diri kita sendiri dan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini dikutip dari Lukas 17 ayat 10. Dan percaya hanya pada kebenaran dari Kristus. Dan demikianlah kita bisa berjalan melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Islam di Facebook pernah menanyakan ini ya. Jadi menggunakan Matius 5:20 dan tanya, kamu bisa enggak hidup keagamamu lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Saya dari hati saya dan dengan tegas, dengan tanpa ragu-ragu, saya berkata bisa.
hidup keagamaan saya memang lebih benar dari mereka. Karena saya yakin satu hal, sedikitnya saya tidak munafik seperti mereka. Mereka cuma lahir ya, saya tadi dari dalam, dan bukan dengan contoh kemunafikan pameran dan pakai tidak. Dan itu jelas sudah lebih bagus dari mereka. Yang buruk dari mereka itu munafiknya dan ketaatan lahiriahnya. Agama cuma lahiriah, itu buruk. Apa gunanya setelah saya dari luar baik sama orang, wah baik-baik ngomongnya manis sekali, wah tidak berdodok dan karu-karuan, ada gunanya tak? Tapi itulah yang mereka lakukan. Di luarnya bagus, dalamnya adalah gelas. Dan saudara, tidak usah diomong, orang Kristen yang seperti itu juga banyak. Nah, bagi orang yang seperti itu, mereka tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Sama. Nah, itu tidak masuk surga kata Yesus. Saudara pikirkan ya, agama bagi saudara cuma luarnya atau dalamnya juga. Kalau kita memang percaya Kristus, kita ada Roh Kudus, maka buah Roh itu dihasilkan dari dalam. Ketaatan orang Kristen dan ketaatan orang non-Kristen itu beda. Ketaatan orang Kristen dari luar dipaksakan. Bisa karena malu sama orang, bisa karena aduh dilihat orang kok gak enak dan sebagainya. Bisa orang tua paksakan, bisa pemerintah paksakan, kamu tidak taat masuk penjara. Tapi kalau ketaatan orang Kristen datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar, dari dalam. Nah, kalau itu tidak ada dalam diri kita, kita bukan Kristen, saudara. Saudara, kembali kepada topik yang kita persoalkan ya. Dari ayat ini yaitu Matius 5:20 jelas terlihat bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan. Karena Yesus berkata orang Kristen harus mentaati hukum Taurat itu lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang kita masuk poin D. Setelah Matius 5:20, Yesus memberikan penjelasan tentang hukum Taurat dan meluruskan penafsiran dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang hukum Taurat. Dan ini mulai ayat 21 dari pasal 5 sampai terus ayat 48 akhir dari pasal 5. Ya, mulai ayat 21 sampai 48 dia meluruskan penafsiran atau ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi tentang hukum Taurat. Ingat ya, dia bukan menentang PL, dia bukan menentang hukum Taurat, dia menentang tafsiran ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi tentang hukum Taurat atau tentang PL. Saudara, John Stott berkata demikian. Apa yang harus menjadi sikap Kristen terhadap hukum moral dari Allah? Apakah kategori dari hukum Taurat ini dihapuskan dalam kehidupan Kristen seperti pendukung-pendukung dari kelompok moralitas baru dan tidak di bawah hukum Taurat tegaskan secara aneh? Ini ada tanda petik ya, moralitas baru, tanda petik, tidak di bawah hukum Taurat, tanda petik ya. Jadi kelompok-kelompok ini dia sebut kelompok moralitas baru, kelompok tidak di bawah hukum Taurat. Dan mereka itu menegaskan secara aneh. Apakah memang seperti itu? Dia bilang tidak. Yesus tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Ia berkata untuk menggenapinya. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa kebesaran dan kerajaan Allah ditentukan oleh kesesuaian dengan ajaran moral mereka, dan bahkan masuk ke dalam kerajaan adalah mustahil tanpa suatu kebenaran yang lebih besar daripada kebenaran dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 17-20. Tentang kebenaran Kristen yang lebih besar ini, ia lalu memberikan 6 ilustrasi. Matius pasal 5 ayat 21-48 berkenaan dengan pembunuhan, perzinahan, perceraian, sumpah, pembalasan dendam, dan kasih. Dalam setiap pertentangan, urung buka, kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan titik-titik, tetapi aku berkata kepadamu titik-titik, kurung tutup. Ia menolak tradisi gampangan dari ahli Taurat, menegaskan ulang otoritas dari kitab suci PL, dan menarik maksud atau pengertian yang penuh dan keras dari hukum moral Allah. Dan saudara, saya akan tunjukkan ya, Matius 5 ini 25-48 bagian-bagian yang saudara harus perhatikan. Ini cilakanya Alkitab kita. Terjemahannya salah di dalam berapa? 6 ayat saya kira ya. Mari kita lihat kesalahan yang pertama ya. Matius 5, 21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah, difirmankan ini yang cilaka saudara ya. Kalau difirmankan seakan-akan ini bicara tentang firman Tuhan betul-betul PL.
Hukum Taurat betul-betul dari Allah. Karena terjemahan kita difirmankan. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Oh, jangan membunuh, akhirnya ke dalam Taurat. Ini firman. Tapi coba bayangkan ayat 22-nya berkata, tetapi aku berkata padamu. Loh, dia kayaknya nabrak kan ya. Apakah dia nabrak PL? Nggak mungkin saudara. Yang dia tabrak bukan PL, tapi tafsiran dalil ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara, ahli Taurat dan orang Farisi kan lahiriah. Bunuh, maksudnya bunuh secara fisik. Tapi Yesus bilang, marah, maki-maki itu sudah bunuh. Memang ya, Yesus juga marah. Yesus juga pernah mengatakan tolol dan sebagainya. Tidak harus marah dan maki termasuk pelanggaran hukum ke-6. Tapi jelas sekali bisa. Tergantung apakah marahnya itu luapan dari emosi atau marah karena kasih. Kita bisa marah karena kasih. Ya, memaki juga. Apakah memaki karena tidak terkendali atau karena kasih, atau karena ada maksud lain supaya orang tahu orang itu memang sesat. Ya, Yesus katakan sesat, tolol, supaya orang bisa melihat itu memang sesat, itu memang tolol. Kalau dia berkata, ya kamu lumayan biasa-biasa saja, salah sedikit. Nah kalau dia bilang salah sedikit padahal itu sesat, orang akan pikir, oh gak apa-apa, salah sedikit. Makanya saudara, kalau saya bahas tentang yang sesat, saya tidak pernah mau mengatakan kurang tepat, agak kurang tepat. Saya akan sesat, dan saya tidak akan ubah kata-kata itu. Kalau memang sesat, katakan sesat. Kalau memang salah, katakan salah. Tapi ada orang yang betul-betul sesat, dia katakan agak kurang tepat. Saya tahu orangnya, tahu saya omongkan di sini, dan saya dengar dengan kuping saya sendiri. Agak kurang tepat, maksudnya sesat. Nah, orang yang mendengar seperti itu saudara, oh agak kurang tepat ya, melengsenya sedikit ya apa-apa lah, masuk persis namanya apa sih. Nah, kalau kita ngomong seperti itu saudara, kita ngajar anak kita gimana saudara? Kalau saudara punya anak atau keponakan, ya, ngajari tentang rokok, tentang narkoba itu buruk dan sebagainya, ini agak kurang baik itu ya, begitu. Narkoba itu agak kurang baik. Loh, kita tidak ngomong seperti itu saudara. Pelacuran itu agak kurang baik, agak kurang sopan, gitu. Kita ngomong itu bejat, itu buruk, itu bunuh kamu, dan sebagainya. Kenapa dalam hal ngajar anak bisa seperti itu, dalam hal ngajar firman tidak bisa? Konyol kan? Nah saudara, kembali pada teks ini ya. Adanya kata difirmankan ini ya, saya warna biru ya, seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus menentang PL. Tapi sebetulnya tidak demikian, karena kata difirmankan dalam ayat 21 itu seharusnya adalah dikatakan. Dan ini bukan menunjuk pada PL, tetapi menunjuk pada penafsiran atau ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang PL. Saya berikan ayatnya dalam terjemahan King James ayat 21. Ye have heard that it was said by them of old time. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan oleh mereka pada zaman dulu. Ada kata firman? Tidak ada. Ya, dikatakan. Dikatakan oleh siapa? Oleh firman? Bukan. Oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ngajar seperti itu. Nah, kesalahan penerjemahan yang kurang lebih sama terjadi dalam 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang lain. Ayat 27, ayat 31, ayat 33, ayat 38, ayat 43. Saya berikan semuanya di sini ya. Matius 5:27. Kamu tak mendengar firman, jangan berzina. Laki-laki kata firman. Dalam King James, ye have heard that it was said by them of old time. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan oleh mereka dari zaman kuno. Ada firman. Ya. Matius 5:31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Telah difirmankan juga, adalah difirmankan. Dalam King James, it had been said, telah dikatakan. Matius 5:33.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu depan Tuhan. Bagian saya garis bawah itu ya, bagian awalnya. Dalam King James, again, ye have heard that it had been said by them of old time. Lagi, kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan oleh mereka dari zaman kuno. Karena Matius 5:38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hanya bagian awalnya saja, King James, ye have heard that it had been said. Kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan. Dan ayat yang ke-6, Matius 5, ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Coba firmannya di mana saudara ini? Ya tadi yang jangan berzina, jangan membunuh ada. Tapi yang ini di mana? Ini ajaran jelas. Ini bukan dari firman. Ini ajaran ahli Taurat ya. Makanya kamu telah mendengar firman, lucu. Nanti orang tanya firman mana? Tidak ada. Nah bagian awalnya, ye have heard that it has been said. Kamu telah mendengar bahwa telah dikatakan. Jadi saudara, Matius 5:21-48 ini bukan membicarakan firman Tuhan dalam PL, tapi membicarakan ajaran atau penafsiran dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang PL. Nah ini penting kita ketahui, karena orang-orang yang bilang hukum moral PL pun dihapus, mereka bisa menggunakan, lihat nih ayat 21-48 dulu, baca dulu. Yesus menentang PL. Saudara, Yesus tidak pernah menentang PL. Yesus menentang ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang PL. Yesus tidak menentang hukum Taurat, dia menentang ajaran atau tafsiran ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang hukum Taurat. Nah, jadi saudara, saya sudah membahas teks yang pertama, yaitu Matius 5:7-20. Sekarang kita masuk dalam teks yang kedua. Teks yang pertama butuh waktu 1,5 jam hampir. Kita masuk dalam teks yang kedua. Ini ada ayat PL. Saya dari mana dapat ayat ini? Baca buku tafsir dan tahu-tahu orang, kalau tidak salah Calvin yang kutip ayat ini ya. Ada ayat PL yang menunjukkan bahwa hukum Taurat atau PL tidak mungkin sudah dihapuskan dalam zaman PB. Ayat ini saya kira kuat sekali ya. Mari kita lihat ya. Yeremia 31-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lihat ya, perjanjian baru sama perjanjian yang telah kuadakan itu lama. Dikontraskan sekali merah dengan biru ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi bagilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang perjanjian baru ya. Ya, bagaimana bunyinya? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sudah dikontraskan perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama yang mereka ingkari. Perjanjian yang baru bagaimana? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lalu Taurat dihapus, termasuk hukum moral, Tuhan tuliskan di hati kita dalam perjanjian baru. Gunanya apa? Ini ayat menurut saya saudara luar biasa kuatnya. Saya tidak tahu kalau ini diberikan orang masih membantah. Ya memang tegar tengkuk, tidak karu-karuan. Perjanjian baru Tuhan tuliskan, berikan Taurat di dalam batin mereka, nuliskan dalam hati mereka Tauratku. Bagaimana bisa dihapus? Konyol sekali saudara. Banyolan saya pikir. Mari kita lihat tafsiran Calvin tentang ayat ini. Jadi kita melihat bahwa teks ini harus atau pasti menuju pada kerajaan Kristus. Jadi menuju pada PB ya. Calvin lagi mengatakan demikian. Allah tak mengatakan di sini, aku akan memberimu hukum yang lain, tetapi aku akan menuliskan hukum Tauratku, yaitu hukum Taurat yang sama yang sebelumnya telah diberikan kepada nenek moyang. Ya, tidak berikan hukum yang lain, saudara. Tauratnya dituliskan.
Albert Barnes tentang ayat 33 mengatakan demikian. Hukum Taurat yang lama bisa dilanggar. Yeremia 31 ayat 32. Untuk mengobati ini Allah memberi bukan suatu hukum yang baru, tetapi suatu kuasa yang baru pada hukum Taurat yang lama. Itu dulu hanya merupakan suatu peraturan moral lahiriah bagi manusia dan ditaati sebagai suatu kewajiban. Dalam kekristenan itu menjadi kekuatan di dalam atau batin yang membentuk karakter manusia dari dalam. Ya, jadi tulis Tauratnya di dalam. Kalau orang punya Roh Kudus, dalamnya dia yang menuliskannya. Jadi saudara, maka ketaatan itu dari dalam akan muncul. Saya kira ayat ini luar biasa kuatnya. Nanti tak posting di Facebook ayat ini, tak taruh tersendiri ya. Ayo bantahan ayat ini yang bilang moral dihapuskan. Saya kepingin tahu mereka bilang apa. Kalau saudara lihat dari ayat Tegar-Tengku itu tidak ngalah. Untuk mempertobatkan yang seperti itu butuh mujizat. Sekarang poin yang ketiga, saudara. Dalam perjanjian baru, hukum Taurat tetap berlaku untuk semua orang, Yahudi maupun non-Yahudi, yang telah mendengar. Kalau tidak dengar, tidak pernah dengar ya tentu tidak bisa berlaku ya. Di dalam maupun di luar Israel. Kalau orang tidak setuju, saya akan tanya, mengapa rasul-rasul dan penulis-penulis PB, bahkan Yesus sendiri, mengutip ayat PL atau mengutip hukum Taurat, menjelaskan ayat PL atau hukum Taurat, dan mengajar berdasarkan ayat PL atau hukum Taurat? Saya berikan ayat-ayatnya, ya. Yang bilang hukum Taurat tak berlaku, suruh dia jelaskan, saudara. Poin A ya, Lukas 24 ayat 27 sampai dengan 27 dan 45. Ingat ya, Lukas 24, Lukas itu sampai 24. Jadi ini kan Yesus sudah bangkit ya, berarti sudah masuk zaman PB kan ya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, yang disebut kitab suci ini jelas adalah PL, karena PB belum ada. Ini Yesus baru bangkit, saudara. Mana ada PB? Tidak ada PB. Kitab suci itu PL. Dia jelaskan PL, dia jelaskan Taurat. Bukakan pikiran mereka untuk mengerti PL, mengerti Taurat. Dan Tauratnya dihapuskan, lalu diajarkan sama dia supaya mereka mengerti. Lalu gunanya apa kalau dihapuskan? Dia pasti agak aneh, saudara, pikirannya Yesus kalau dia tetap mengajarkan apa yang sudah dihapuskan. Mari kita lihat poin B sekarang, ayat yang lain. Kisah 22 ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Perhatikan ya, disebut saleh yang menurut hukum Taurat. Dalam terjemahan King James, a devout man according to the law. Jadi menurut itu bukan mentaati, tapi menurut according, sesuai dengan ya. Seorang yang saleh atau taat menurut atau sesuai dengan hukum Taurat. Jadi saudara, orang yang sesuai dengan hukum Taurat disebut saleh. Kalau memang hukum Taurat dihapuskan, bagaimana bisa orang yang sesuai dengan hukum Taurat disebut saleh, sebut taat? Jelas belum dihapus, saudara. Dan ini kisah Rasul pasal 22, ya jauh-jauhnya masuk dalam PB. Karena poin C, kisah 24 ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti pada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya, ini kata Paulus ya, kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Kalau sudah dihapus, lalu dia percaya buat apa? Dan untuk apa dia ngomong? Jelas belum dihapus. Sekarang poin D, Roma 2, 12 sampai 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dari Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang tuntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka,
Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikir mereka saling menuduh dan saling membela. Saudara, pertama-tama hati-hati ya. Teks ini tidak mengajarkan keselamatan karena ketaatan pada hukum Taurat. Karena orang dikatakan dibenarkan yang taat itu, maksudnya taat 100%. Gagal satu kali, bubar. Dan tidak ada orang yang taat 100% kecuali Yesus. Nah, kalau Yesus tak. Jadi ini yang saya katakan, jalan keselamatan itu ada dua sebetulnya, saudara. Secara teori gitu ya. Yang satu dengan mentaati Taurat, yang satu dengan percaya Yesus. Secara teori mentaati Taurat selamat, percaya Yesus selamat. Tapi ingat, mentaatinya itu 100%. Secara praktis 100%, nol. Tidak ada yang bisa, belas. Tidak bakal ada, tidak pernah ada. Jadi secara praktis jalan keselamatannya cuma satu. Karena taat 100%, gak ada yang bisa. Jadi secara praktis jalan keselamatan cuma satu, percaya Kristus. Nah, tapi sekarang saudara perhatikan, ayat ini bicara tentang orang mendengar Taurat benar di hadapan Allah, bukan orang yang mendengar Taurat toh, tapi melakukan Taurat. Kalau Taurat dihapuskan, lalu ada apa Paulus ngomong semacam demikian ini? Ini tidak masuk akal. Karena poin ini, Roma 2:17-20. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau Taurat dibubarkan, apa maunya omongan ini? Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Wah, Tauratnya dihapus, kegenapan dari segala kepandaian dan kebenaran buat apa? Ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Itu seperti Allah tulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sudah, kalau dekalognya dihapus, sudah hukum Tuhan dibuang. Ada apa dia kutip jangan mencuri, jangan berzina dan dipakai-pakai ini? Tidak. Apa gunanya? Maunya apa? Tinggal dia pun kasih, katanya kutip mau kasih aja. Dia kutip ini semua. Jelas tidak mungkin dihapuskan. Ya. Roma 3:20 sekarang poin F. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini berlaku terus, saudara. Jangan pede, berlaku terus. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau Taurat dihapus, apa omongan ini? Poin G, Roma 15:4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Lagi-lagi kitab suci itu pasti PA. Poin H, 1 Korintus 6 ayat 9-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, ini hukum 7 ya. Penyembah berhala, ini hukum kedua. Orang berzina, hukum 7 lagi. Banci, masuk hukum 7 lagi. Pemburit, hukum 7 lagi. Pencuri, hukum 8. Orang kikir hukum berapa ya? Tak tahu saya hukum berapa. Pemabuk, pemfitnah, hukum 9. Dan penipu, hukum 9. Tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan sebagainya. Jadi sudah bagian saya garis bawahi orang cabul dan sebagainya, sudah itu hukum-hukum dalam dekalog ya, hukum Tuhan ya. Hukum kedua 7, 8, 9. Kalau dibuang, ngapain dia kutip di sini? Sekarang poin I. 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Saya kira tidak ada bedanya antara hukum Taurat dan hukum Allah. Ini hukum Taurat itu hukum Allah. Karena poin C,
1 Korintus 9 ayat 9 dan 10. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Dalam teks ini Paulus bukan hanya mengutip PL ya, tapi dia menggunakannya sebagai dasar ajaran untuk mengajarkan bahwa dalam zaman PB, hamba Tuhan harus dicukupi kebutuhan hidupnya. Diambil dari ayat hukum Taurat, ayat PL. Kalau PL-nya tidak berlaku, dia pakai sebagai dasar ajaran, itu tanyolan saudara. Ya. Sekarang poin K, 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, masih diterapkan juga sama dia. Ya, memang saya tidak percaya ini diterapkan bagi kita ya. Ini konteks kebudayaan mereka. Tapi PB zaman Paulus masih berlaku di sana. Lalu poin L, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, repotnya bagian ini salah terjemahnya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendirikan orang dalam kebenaran. Nah, bagian awalnya salah terjemahan saudara. NASB, all scripture is inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. PB2LAI benar. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Pada saat Paulus menuliskan ayat ini, yang dia maksud dengan kitab suci jelas adalah PL. Memang kita masuk zaman PB, kita kontekstualisasikan. PB pun termasuk di sini. Tapi waktu dia menulis secara strict, itu masuk perjanjian lama saudara. Dan perjanjian lama dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau PL-nya sudah tidak berlaku, kata-kata ini omong kosong semua. Poin M, Yakobus 2 ayat 19. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Untuk apa dia kutip di kalau saudara? Jangan berzina, jangan membunuh kalau memang tidak berlaku. Ini nonsens saudara. Poin N, 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Soalnya istilah hukum Allah ini pasti sama dengan hukum Taurat. Juga sebetulnya ingat ya, dalam ayat ini kata Allah itu tidak ada dalam bahasa Yunani-nya. Perhatikan terjemahan King James ya. Saya bacakan Indonesia langsung. Siapapun yang berbuat dosa melanggar juga hukum. Law itu bisa terjemahkan hukum, bisa terjemahkan hukum Taurat. Ya, karena itu hukum jadikan Taurat dalam kurung. Kalau dosa adalah pelanggaran hukum dalam kurung Taurat. Menurut saya sebetulnya hukum Taurat. Ya. Jadi jelas bahwa orang yang berbuat dosa melanggar hukum Taurat. Itu masih dalam zaman PB sudah berlaku, sudah seperti itu, masih tetap seperti itu. Karena poin keempat, kalau seluruh hukum Taurat sudah tidak berlaku dalam zaman PB, maksud saya zaman PB setelah Yesus mati, maka antara saat Yesus mati dan saat PB ditulis dan disebarkan, ditulisnya saja terus sampai tahun 100 mendekati ya, sebarkannya butuh waktu lebih lama lagi. Ini berlangsung berpuluh-puluh kalau tidak beratus tahun. Kalau PL-nya tidak berlaku saudara, maka manusia tidak punya kitab suci atau Alkitab. Apapun tidak punya. Pada saat zaman itu dihapus waktu Yesus mati. PB-nya belum ditulis, belum disebarkan. Mereka tidak punya kitab suci belas. Lah banyak. Tapi ternyata sepanjang PB, istilah kitab suci yang menunjuk pada PL muncul berulang-ulang dan jelas-jelas berguna dan digunakan. Lagi-lagi saya berikan sederetan ayat. Pertama poin A, Yohanes 2:22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci. Ini percayanya kapan? Setelah dia bangkit, mereka percaya kitab suci, percaya PL lagi saudara. Ya. Poin B, Kisah 17 ayat 2 dan 11. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu,
3 kali sampai berturut-turut yang membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian, digunakan sebagai standar. Jelas sekali itu berlaku. Lalu poin C, Kisah 18, 24 dan 28. Sementara itu datang ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengajarkan, dia khotbah, dia debat berdasarkan kitab suci, dan ini adalah PL. Poin D, Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu berjalan Abraham pada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu pada sebagai kebenaran. Laki-laki sudah digunakan sebagai standar mengajarkan keselamatan karena iman saja dalam sepanjang Roma 4. Poin E, Roma 9:17. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, dan sebagainya. Laki-laki saudara Paulus kutip ayat itu untuk mengajar. Roma 10 ayat 11, poin F ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya dia tidak akan dipermalukan. Laki-laki saudara ini kutipan dari PL. Taurat berlaku, digunakan. Roma 11 ayat 2, poin G, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengajukan Israel kepada Allah, dan terusnya. Laki-laki dia kutip cerita tentang Elia, ini Taurat, ini PL. Poin H, Galatia 3 ayat 8 dan 22. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Digunakan untuk mengajar lagi ya. Ayat 22. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan pada mereka yang percaya. Karena poin I, Galatia 4 ayat 30. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan tidak akan menjadi ahli waris, dan sebagainya. Laki-laki saudara ini ceritanya Hagar dan sebagainya dalam PL digunakan untuk mengajar. Poin C, 1 Timotius 4:13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini pesan dari Paulus untuk Timotius ya. Sampai aku datang, bertekunlah dalam baca, dalam bangun, dalam mengajar. Lalu gunanya apa? Dibaca yang sudah gak berlaku, disuruh baca. Poin K, 1 Timotius 5:18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut dan mengirik, dan lagi seorang pekerja patuh mendapat upahnya. Mirip sekali dengan 1:9 tadi ya. Dikutip bagian yang sama dari Taurat digunakan. Lalu poin L, Yakobus 2:8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Perhatikan ya, hukum utama yang tertulis dalam kitab suci PL. Kasihlah sesamamu manusia, hukum kasih itu dari hukum Taurat. Digunakan di sini. Poin M, Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dan diri kita diingini dengan cemburu. Saya tidak mau jelaskan di sini, saya sudah pernah jelaskan waktu penjelas khotbah eksposisi Yakobus ya. Ayat ini tidak ada, dan ini mesti kita cari ayat ini, terjemahannya juga kacau punya kita. Tapi yang jelas, saya tidak, itu bukan poin saya. Poin saya, Yakobus mengutip dari kitab suci dan ini PL. Poin N, 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Kutip ayat PL lagi untuk tekankan Yesus sebagai batu penjuru. Dan yang terakhir poin O, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci PL tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Peduli amat dari tafsir atau tidak tafsir, gak berlaku sudah kok. Memang begitu. Mana bisa tidak berlaku. Jadi saudara, begitu banyak ayat
bilang kitab suci dan semuanya PL dan digunakan, mana mungkin tidak berlaku? Ya saya kira saudara, apa yang kita pelajari biarpun bagian pertamanya sukar ya, Matius 5:17-20, tapi ayat-ayat selanjutnya saya kira tidak ada problem sama sekali, dan secara luar biasa jelas menekankan bahwa PL tetap berlaku, hukum moral tetap berlaku. Seremonial law pelaksanaannya tidak. Artinya katanya Calvin malah diteguhkan. Tapi sekarang kita tidak bicara seremonial, kita bicara moral. Sudah pasti itu tetap berlaku sampai akhir zaman. Dan pada kali yang akan datang kita akan membahas ayat-ayat yang dipakai sebagai argumentasi oleh pihak-pihak yang menghapuskan hukum moral di dalam zaman perjanjian baru. Oke, kita masuk dalam persembahan dahulu, lalu masuk dalam tanya jawab.